Tuh, ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini kita akan masuk ke sesi perkenalan, kegiatan kelas, dan sosialisasi bersama wali kelas, yaitu bersama Miss Yani selaku wali kelas 8C ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tadi sudah Miss Yani sebutkan ada perkenalan, ada kegiatan kelas, ada sosialisasi. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, perkenalan. Ya, di perkenalan ini Miss Yani mau memperkenalkan diri ya. Let me introduce myself. Kayaknya kalau nama kalian udah pada tahu ya, nama Miss Yani Andriani. Kalian bisa panggil Miss Yani. Kemudian place and date of birth, Miss Yani lahir di Karawang 29 Oktober tahun 1991 ya. Kemudian address-nya, Miss Yani tinggal di Jalan Haji Saleh, RT 3, RW 2, nomor 17, di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, kotanya Tangerang Selatan, provinsinya Banten. Kode posnya 15418 ya. Kemudian pendidikan. Pendidikannya Miss Yani lulusan sarjana Bachelor Degree ya, itu sarjana dari pendidikan fisika. Ya, jadi Miss Yani kuliah ambil jurusannya pendidikan fisika. Memang fokus di pendidikan fisika. Kemudian universitasnya Miss Yani lulusan dari State Islamic University atau dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, berikutnya kegiatan kelas. Kita bahas kegiatan kelas. Di kegiatan kelas ini kita akan ada ta'aruf. Ya, ada apa aja sih di ta'aruf? Ta'aruf itu berarti nanti ada perkenalan siswa ya. Walaupun kalian sebenarnya juga udah pada saling kenal, tapi mungkin biar lebih kenal lagi ya. Kemudian ada penyampaian, mungkin bisa penyampaian cita-cita, hobi, kemudian mungkin nanti ada kesan, gimana sih belajar selama pandemik ya, atau lebih senang online atau offline, kemudian apa sih yang bikin senang online, atau apa sih yang bikin bete di online, atau kelebihan offline apa, kekurangan di offline apa yang gak kamu suka, nanti kita bahas di sesi ta'arufnya dan lain-lain ini nanti kita akan bahas ya. Kemudian di kegiatan kelas juga kita akan membahas tentang pembentukan struktur organisasi ya. Kita akan membentuk ketua kelas, sekretaris kelas dan bendahara kelas ya. Kemudian nanti kita akan membentuk pula daftar piket atau jadwal piket dan lain-lain ya yang berkaitan dengan organisasi di kelas ya. Kemudian kita akan juga membicarakan tentang perumusan kesepakatan kelas seperti misalnya nama kelasnya mau apa ya, nama kelasnya, kemudian moto kelasnya mau apa, kemudian tata tertib kelas ya. Jadi nanti kita bikin tata tertib supaya kelasnya itu nyaman, aman yang eh, untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian kita juga akan membicarakan tentang kesepakatan untuk uang kas dan lain-lain lah. Nanti kita akan bahas pada sesi kegiatan kelas. Kemudian sesi berikutnya kita akan bahas tentang sosialisasi. Apa aja sih yang akan disosialisasikan? Yang pasti tata tertib. Yang pertama itu yang pasti tata tertib. Ya, di tata tertib ini sudah pasti yang dibahas itu penghargaan dan pelanggaran. Ya, kenapa sih Miss yang disebut penghargaan dulu? Karena Miss harap nanti di kelas 8 ini yang banyak itu penghargaannya. Pelanggarannya kalau bisa lebih sedikit atau bahkan mungkin malah tidak ada sama sekali Miss Yani pengennya ya. Jadi Miss Yani pengen di kelas 8 ini kalian lebih baik, lebih banyak poin penghargaannya daripada poin pelanggarannya ya. Berikutnya kegiatan pembelajaran ya, sosialisasi kegiatan pembelajaran. Di sana nanti ada tahapan persiapan apa aja sih yang perlu kalian persiapkan. Kemudian ada pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan itu kalian harus ngapain aja, harus gimana untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik ya. Kemudian kita bahas satu tentang sosialisasi tata tertib. Yang pertama tadi Miss Yani sudah sebutkan ada penghargaan. Nah, penghargaan ini sifatnya tentatif. Tentatif itu artinya nggak mutlak ya, jadi nggak saklek gitu. Jadi tentatif tergantung poinnya itu berkisar dari 1 sampai 10. Ini mungkin kalian sudah tahu waktu di kelas 7 juga sudah mengalami ya, sudah merasakan poin penghargaan dan pelanggaran.
Nah, kalau pelanggaran ini nggak tentatif, dia baku, ada aturannya berdasarkan tata tertib yang sudah pernah di-share dulu di kelas 7. Jadi hampir sama dengan yang di kelas 8 sekarang pun berlanjut tata tertibnya ya. Kemudian nanti juga ada tahapan pembinaan. Kapan sih tahapan pembinaan? Ketika tahapan pembinaan ini untuk kalian yang poin pelanggarannya bisa mencapai misalnya 10, 25, ya 50, 75 ya kalau nggak salah. Nah, itu nanti akan ada tahapan pembinaan. Kita bahas dulu dari yang bagus dulu nih, penghargaan yang kita harapin, yang misalnya diharapkan di kelas 8 ini kalian lebih banyak penghargaannya, pelanggarannya nggak ada. Misalnya sangat berharap seperti itu ya. Kapan sih penghargaan itu diberikan? Ketika aktif saat KBM. Jadi kalau kamu aktif, kemudian baik itu online maupun KBM offline atau tatap muka, nanti insya Allah secepatnya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan KBM secara offline kembali, secara tatap muka. Nah, kemudian kalian aktif, maka kalian akan mendapatkan penghargaan atau reward atau achievement dari guru ya. Kemudian kapan lagi dapat penghargaan? Ya, seperti biasa ketika mendapatkan nilai tertinggi atau nilai sempurna. Kemudian kapan lagi? Yaitu ketika berinisiatif, kamu inisiatif melakukan suatu kebaikan apa aja, misalnya membantu guru ya. Kemudian merapikan benda yang tercecer mungkin atau eh, misalnya membantu guru memasang proyektor dan lain-lain yang dirasa itu adalah nilai kebaikan ya, dipandang atau dinilai sebagai suatu kebaikan. Kemudian tadi misalnya bilang banyak lagi kriteria lainnya dan ini sesuai dengan pengamatan guru masing-masing ya, tergantung pada gurunya masing-masing. Kemudian pelanggaran. Pelanggaran ini tadi Miss Yani sudah bilang bahwa ini berdasarkan pada tata tertib. Apa dan kapan kalian bisa kena poin pelanggaran? Ya seperti pengalaman di kelas 7, paling sering itu ya pertama terlambat, tidak mengikuti KBM tanpa keterangan, terlambat atau tidak mengikuti KBM tanpa keterangan. Misalnya harusnya Zoom itu 7.30, kalian 7.45 baru join, artinya Zoom-nya sudah selesai, maka kalian bisa dikenakan poin pelanggaran, dianggap tidak hadir saat KBM atau terlambat hadir saat Zoom gitu ya. Kemudian kapan dapat pelanggaran? Nah, itu ketika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini mungkin kalian waktu kelas 7 ya sudah nggak asing lagi. Misalnya pernah ya, bukan pernah, mungkin malah sering memberikan kalian poin pelanggaran bagi kalian yang tidak mengerjakan tugas. Poinnya itu kalau nggak salah 3 ya, 3 poin. Jadi kalau seminggu ada pelajaran Misyani 2 kali. Kalau kalian nggak ngerjain tugas 2 kali, dari Misyani seminggu aja ada 6 poin. Ya kalau ada sebulan dikali 4 berarti sudah SP1, 24. Kurang satu lagi dari SP1 ya. Jadi tolong di kelas 8 ini apa namanya, kebiasaan yang tidak baik di kelas 7 tolong ditinggalkan. Misalnya harapkan tidak lagi apa ya, yang ada tidak lagi ada yang mendapatkan poin pelanggaran dari Misyani ataupun dari guru-guru lain. Kemudian yang ketiga, bisa jadi tidak memakai atribut sesuai peraturan. Misalnya nih saat Zoom harusnya kamu pakai seragam, kamu tidak pakai seragam, maka itu bisa dikenakan poin pelanggaran. Dan lain-lain ya, sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Kemudian apa sih tahapan pembinaannya bagi yang poin pelanggarannya sudah melewati batas ambang? Batas ambang yang pertama itu 10 poin. 10 poin ini maka akan dilakukan pembinaan. Pembinaan ini akan dibina oleh wali kelas. Jadi kamu dan Miss Yani. Jadi cukup dibina sama Miss Yani jika poinnya sudah mencapai 10. Kemudian mudah-mudahan sih tidak berlanjut lagi poinnya tuh, berhenti di 10. Tapi jika terpaksa ada yang mendapat sampai 20 poin, maka ini pembinaannya nanti ada kamu ya, siswa, wali kelas dan guru BK. Gimana kalau yang poinnya sampai 25 poin? Nah, yang 25 poin ini ya seperti tahun kemarin ya, seperti kelas 7 sama masih berlanjut peraturannya. Ini dikenakan SP1, surat peringatan pertama, yaitu pembinaannya orang tua, wali kelas dan guru BK. Kalau poin pelanggarannya sampai kepada 50 poin, maka akan dikenakan SP2. SP2 ini maka pembinaannya ada siswa atau anak atau kamu, kemudian bersama dengan orang tua kamu, kemudian ada wali kelas dan ada guru BK. Kemudian kalau poinnya mencapai 75, nah ini mencapai
apa nih, tingkatan SP3 ya. Jadi mendapat SP3. SP3 ini surat peringatan ketiga, langkah pembinaannya adalah diberikan surat peringatan ketiga plus surat perjanjian, kemudian ditambah skorsing ya. Jadi kena skorsing. Kemudian gimana kalau sampai masih berlanjut juga poinnya sampai kepada 100 poin, maka siswa dikembalikan ke orang tua ya. Misalnya harap tidak ada yang apa namanya mendapat poin pelanggaran. Kalau bisa poin poin penghargaan aja yang dibanyakin, pelanggarannya jangan sampai ada ya. Berikutnya sosialisasi kegiatan pembelajaran part 1 atau bagian pertama, yaitu bagian tahapan persiapan. Apa aja sih yang kalian perlu persiapkan untuk menghadapi kegiatan belajar mengajar di awal semester ganjil di tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, kalian harus pastikan bahwa kalian sudah berada di grup WhatsApp Students of 8C ya. Jadi pastikan kalian sudah ada di grup tersebut dan selalu memantau informasi yang ada di grup. Jadi grup itu bukan hanya pajangan. Jadi grup itu isinya informasi, maka kalian harus stay tune, harus standby untuk memantau informasi yang di-share di grup tersebut oleh guru maupun wali kelas ya. Jadi grupnya jangan di skip, jangan di mute ya. Jadi harus dipantau terus informasi yang ada di grup tersebut. Kemudian yang kedua, kalian pastikan ya bahwa kalian sudah memiliki jadwal pelajaran dan link. Link apa? Link Zoom guru yang mengajar di kelas kalian ya. Jadi pastikan kalian sudah punya jadwal, kemudian kalian punya daftar link atau daftar user ID dan password dari setiap guru yang mengajar di kelas kalian ya. Jadi pastikan semuanya sudah lengkap. Apa aja tadi? Jadwal dan link Zoom atau jadwal dan user ID dan password Zoom guru-guru kalian. Kemudian yang ketiga, pastikan kalian sudah sukses berhasil login ke LS. Ya, LS ini ada dua. Ini LS yang lama itu ls.alazkar.sch.id atau kalian bisa juga akses LS yang baru, lsnew.alazkar.sch.id. Ini sudah Miss Yani share kemarin ya. Kemudian jangan lupa username dan passwordnya selalu disimpan. Kalau takut hilang di print ya. Jadi jangan sampai kalian gak bisa login hanya karena password atau username-nya hilang atau kehapus atau ke clear history dan lain-lain alasan klasik yang tidak mau Miss Yani dengar karena eh, apa namanya Miss Yani juga nggak bisa janji akan memberikan password dan username terus-terusan ke kamu. Khawatir misalnya ada sesuatu yang terjadi di laptop Miss Yani, jadi datanya hilang juga. Nah, itu kan nanti akan merugikan kalian. Jadi tolong username dan passwordnya disimpan, di print, ditempel di meja belajar atau di dinding ya atau di screenshot atau di capture atau di apapun yang bagaimanapun caranya supaya username dan passwordnya itu tidak hilang ya. Kemudian yang keempat, bersiap-siap ya, getting ready untuk masuk Zoom ya dan membuka materi di LS setiap jadwal mata pelajaran akan dimulai. Jadi kan kalian udah belajar nih kemarin 1 tahun, jadi harusnya kalian sudah tidak asing lagi untuk apa namanya, siap-siap kapan sih pembelajaran itu akan dimulai. Misalnya berarti kan kalau Senin sampai Kamis itu kan berarti jam pertama itu 7.30, berarti kalian 7.25 itu udah getting ready untuk apa namanya, aktifkan Zoom ya dan segala macamnya, siapin buku pelajaran, buka LS, jangan lupa absen dan lain-lain seperti waktu kelas 7 ya. Kemudian kalau jam pelajaran tadi jam ke-1 itu jam 7.30, jam kedua berarti jam 8.30, jam kedua, jam ketiga 4, jam ketiga itu jam 8.30, misalnya ulangi ya. Jam pertama itu jam 7.30, berarti nanti jam ketiganya jam 8.30, nanti jam kelimanya jam 10, biasanya kan kelipatan 2 jam pelajaran ya. Ada sih yang 1 jam pelajaran. Kemudian nanti yang ke 78-nya jam 11. Ya, nanti dilihat jadwalnya. Jadwalnya di print. Kalau bisa di print dan ditempel. Jadi kalian tidak alasan kelewatan lah, ketiduran lah atau apapun itu ya.
Jadi kalian bisa lebih disiplin. Jadwalnya tolong di print, ditempel di dinding atau di lemari belajar kalian ya. Jadi bisa on time Zoom, bahkan mungkin lebih baik lagi jika sebelum Zoom kalian sudah ready gitu ya. Berikutnya sosialisasi kegiatan pembelajaran bagian kedua, tahap pelaksanaan. Apa aja sih yang perlu dilakukan pada tahap pelaksanaan? Yang pertama itu kalian harus berseragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyiapkan buku sesuai jadwal. Jadi misalnya kalau hari Senin jadwalnya apa, seragamnya apa, pastikan di meja belajar kalian sudah ada buku pelajaran dan buku tulis serta alat tulis juga kalian sudah siap dengan seragam yang apa namanya, yang sesuai dengan seragam yang ditentukan pada hari tersebut ya. Kemudian yang kedua, kalian wajib mengikuti Zoom ya tiap mata pelajaran. Jadi tiap awal pelajaran sama seperti waktu kelas 7, setiap awal pelajaran kalian wajib Zoom sebagai apa namanya ya? Untuk mengecek kehadiran ya, untuk mengecek kehadiran. Kemudian kalian lanjutkan dengan membuka materi di LS. Jangan sampai kalian tidak membuka LS. Ya, jadi habis Zoom langsung move ke LS-nya, buka LS-nya, lihat materinya apa, videonya ditonton sampai habis, tidak di-skip. Kerjakan tugasnya, setelah selesai kerjakan tugasnya langsung submit di LS. Tidak perlu nunggu jam 3 baru submit. Ya, nanti alasannya ada gangguan lah apalah, padahal kamu sebenarnya bisa submit dari awal. Tidak nunggu habis zuhur lah, tidak nunggu jam 3 lah ya. Jadi langsung kerjakan, langsung submit di saat itu juga, di saat pelajaran itu juga ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti instruksi dari tiap guru mata pelajaran, kemudian menyimak videonya. Tolong video dari guru ini tidak kamu skip, jadi tonton, tidak di-skip. Kemudian catat materinya ya, catat materinya dan aktif bertanya kalau kalian ada yang tidak dipahami. Kalau kalian ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Kemudian tolong tidak melakukan hal-hal lain ya selain kegiatan pembelajaran. Tidak boleh mabar, main bareng segala macam, tidak boleh kebanyakan yang games, tidak boleh kebanyakan sosmed, buka sosmed segala macam, Instagram dan lain-lain ya. Jadi tolong fokus dulu ke tugas-tugas kalian karena kalian sudah kelas 8, materinya tentu lebih berat. Jadi tolong lebih serius ya dan lebih disiplin lagi. Kemudian yang keempat, kerjakan tugasnya sesuai instruksi. Baca instruksi yang ada di LS ya. Di sini suka kesel nih kalau sudah nulis instruksi di LS kalian nggak baca. Ya, dibaca instruksinya apa, kemudian kerjakan tugasnya dengan jujur, kemudian tidak menggunakan mesin pencarian macam-macam dan lain-lain, kerjakan aja sendiri. Kerjakan dengan cara simak videonya, pahami videonya, kalau nggak ngerti tanyain ke gurunya, jawab pertanyaannya, kerjakan tugasnya sebaik mungkin, kerjakan sendiri. Do it by yourself ya. Jadi kamu harus percaya sama diri kamu sendiri ya. Kalau kamu aja nggak percaya sama diri kamu sendiri, terus siapa yang mau percaya gitu ya. Kemudian setelah selesai, kumpulkan langsung di LS. Jangan entar-entar, jangan nunggu entar habis zuhur, entar aja jam 2, jangan. Jadi langsung kerjakan, langsung kumpulin saat itu juga ya. Oke, berikutnya sampai sini pembahasan kita. Sesi perkenalan bersama wali kelas. Sebenarnya saya nggak perlu perkenalan ya, sudah kenal dari kelas 7 1 tahun sama Miss Yani. Ini cuma apa ya, brainstorming kembali, kemudian apa ya, pembukaan, opening ya, opening di kelas 8. Miss Yani harapkan kalian bisa lebih disiplin, kalian sudah tahu seperti apa pola belajar sama Miss Yani terutama, apalagi mungkin pernah dengar juga pola apa ya, misalnya itu seperti apa, bisa mungkin sudah dengar dari 7B dan yang lainnya ya. Misalnya objektif, jadi walaupun kamu anak perwalian Misyani tidak menjamin nilai fisikanya akan bagus. Misyani akan seobjektif mungkin ya. Kalau kamu salah tetap akan Misyani berikan poin, kalau kamu baik akan Misyani berikan achievement ya. Kemudian Misyani apa ya, mungkin bisa dibilang galak, saklek. Jadi kalian sudah tahu itu dari kelas 7. Jadi tolong baca instruksi yang misalnya kasih dengan baik dan benar. Jadi tolong pahami segala macamnya ya. Lebih disiplin lagi supaya yang banyak itu penghargaan bukan pelanggaran.
Oke, sampai sini dulu perkenalan kita. Terima kasih sudah menyimak video dari Miss Yani. Terima kasih sudah eh meluangkan waktunya. Miss Yani minta tolong kerjasamanya untuk 1 tahun ke depan. Ya, demi kesuksesan kalian juga. Ya, demi kesuksesan kalian juga, tolong lebih disiplin lagi. Lebih baik dari kelas 7 sebelumnya. Sekali lagi terima kasih. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.